Dan kalau tidaklah ada karunia dan rahmat Allah kepada kamu, niscaya apapun seorang di antara kamu yang bebas dari perbuatan keji dan perbuatan munkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan orang-orang yang ingin dibersihkannya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Tahu firman-Nya surat 24 An-Nur ayat 20 dan ayat ke-21. Bapak-bapak kaum muslimin, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam suasana apapun juga kita harus bersyukur kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah SAW. Sementara kegiatan-kegiatan harian kita lakukan, sebab Allah mengatakan pada selesai kamu melakukan satu kerja besar, jangan berhenti melakukan lagi kerja besar yang lain. Lalu mufassir ada mengatakan selesai kamu mencari untuk dunia kamu, hendaklah kamu itu berdakwah. Selesai kamu itu berdakwah, hendaklah kamu itu beribadah. Selesai kamu melakukan ibadah salatmu, hendaklah kamu berdoa. Wa ila rabbika farghab. Dan hendaklah semata-mata kamu itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali waktu Rasulullah SAW melalui riwayat Imam Muslim, Rasul berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, ya Allah, berilah aku ini hidayah, dan jadikanlah aku ini benar-benar orang yang bertakwa, dan hendaklah kiranya aku menjadi orang-orang yang selamat dan menjadi orang-orang yang berkecukupan. Persoalan menerima hidayah bisikan halus dari Allah kepada hati orang-orang yang mencintai Allah untuk tetap berjalan lurus pada ketentuan Allah dan Rasul itu adalah hikmat yang paling besar dari Allah kepada manusia. Lalu melalui dua ayat yang dibaca tadi, kita benar-benar menyadari bahwa hidup di atas dunia di sekeliling kita ini penuh dengan gangguan-gangguan, halangan-halangan, rintangan-rintangan yang bersumber dari syaitannya. Namun Allah telah mengatakan pula, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza taqaytum ila Allahi marji'ukum jami'an wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tidak akan ada pengaruh buruk dari lingkungan kamu itu kepada diri kamu kalau hatimu benar-benar telah mendapat hidayah. Kelak kamu sekalian akan kembali kepada Allah dan akan diminta pertanggungan jawab dari semua perilaku yang telah kamu munculkannya. Hari ini yang benar-benar gila adalah terjadinya judi online yang benar-benar memalukan dan memalukan sampai kepada seluruh lapisan orang barangkali
transaksi pusat pelaporan transaksi keuangan. Bagaimana uang yang diterima itu bisa dilihat melalui transaksi keuangan, melalui internet, melalui sumber daya yang sedang berkembang hari ini sangat populernya. Ternyata dari jutaan yang menerima bantuan sosial 571.000 penerima bansos ikut bermain judi online. Dan ini adalah tantangan besar dan berat untuk kita sekalian. Kita akan orang-orang yang sudah berumur sekian puluh tahun, bahwa dulu ada pangkalan-pangkalan orang jual nomor. Ada namanya dulu nomor itu Toto, Koni, Lotre, seperti orang berjual kedai rokok, ini pun nomor judi, Rupiah dapat nomor nanti dapat bisa terima. Kan ia menggiurkan. Hanya dengan modal 1.000 dapat 2 angka, hasilnya 1 juta. Apalagi kalau 1.000 dapat 3 angka, bisa 10 juta. Itulah sesungguhnya gangguan setan kata Allah Subhanahu wa taala. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, maka kamu itu semua akan ikut setan-setan mengganggu, menyuruhmu melakukan perbuatan keji dan juga kata Allah sedikit yang tidak terlibat dengan perbuatan setan itu. Lalu kata Allah pula dengan tegas ayat ke-21, "Ma zaka minkum min ahadin abadan." Tidak satu pun di antara manusia itu yang bebas dari perbuatan keji dan perbuatan munkar abadan selama-lamanya. Namun kata Allah, "Walakin Allah yuzakki man yasha." Namun Allah membersihkan orang-orang tertentu yang dicintainya itu. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Jadi dengan demikian Bapak-bapak, kalau dulu ada razia pokok-pokok mobil lalu semua pangkalan hilang, tetapi sekarang bagaimana melakukan razianya? Karena dibeli nomor melalui HP di dalam kamar sendiri, tidak ada orang yang tahu. Makanya kata orang, sebenarnya yang menjadi polisi manusia itu adalah dirinya sendiri yang menjadi pengawal dan pengawas. Sering disebut pemerintah, yakni pengawas melekat waskat. Maka inilah sesungguhnya yang harus ada pada kita berdasarkan iman dan Islam. Kalau gangguan setan itu memang berat, jangan melawan kepada setan. Diajak setan itu untuk bertanding kata komite, dilakukan umpamanya dengan melakukan silat langkah 4 setelah namanya setan tidak bisa dihadapi dengan komite di kota setelah, karena setan itu adalah makhluk yang halus. Allah mengatakan bahwa kalau kamu mau jauh dari setan, ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung diri ke Allah dari gangguan setan yang terkutuk itu. Jadi bapak-bapak dari dulu, waktu semakin berlanjut, masa semakin bertambah, perkembangan semakin lebih besar. Tapi kecemasan nilai kebenaran itu semakin jauh. Kalau tidak hati-hati semakin kelompok. Yang kita cemaskan adalah kalau iman dan Islam itu hanya tinggal syarat, iman dan Islam itu hanya tinggal gerakan yang isinya keyakinan dan layak, ini dan juga kecemasan untuk diri. Namun kita tidak boleh putus asa. Orang-orang bijak berkata tidak ada yang sulit kalau tahu caranya. Namun sebaliknya tidak ada yang mudah kalau memang tidak tahu
semua gangguan-gangguan iblis dan syaitan yang ada itu kita hadapi dengan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu yang kedua, kalau syaitan-syaitan itu berupa manusia, ya tentu harus kita hadapi dengan sikap yang jelas, tegas dan berani, terbujur lalu terbelintang ke belakang. Karena yang namanya iman itu wataman kalimatul rabbika sidqan wa adlallah mubaddila di kalimati wa wasami'un alim. Surah 6 ayat 115. Sempurna kalau Allah Tuhanmu melalui Al-Quran, isinya adalah kebenaran dan isinya adalah keadilan. Tidak akan ada sedikit pun pergeseran kebenaran dan keadilan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha benar lagi Maha mengetahui. Betapa berat kondisi yang terjadi, tetapi kita tidak di ruang hampa, tidak berada di tempat yang kosong, tidak berangan-angan hampa, tidak bercita-cita kosong, karena kita semua punya Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.